Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan coba membuat penyelesaian ya untuk study case mata kuliah paket niaga 2. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana kita mengetahui ya apa yang menjadi pertimbangan untuk si konsumen itu mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Jadi kemarin sudah dibahas bahwasanya dua faktor yang menjadi penentu. Yang pertama adalah dari sisi evaluasi dan yang kedua dari sisi belief atau yang disebut dengan kepuasan. Nah, di sini kita bisa melihat sudah tersaji tabuler ya, yang mana di dalam tabuler ini sudah ada beberapa responden. Ini jumlahnya ada sekitar 18 responden, dan di sini sudah ada kolom untuk penilaian belief, yaitu sebuah penilaian kepuasan, dan juga ada penilaian evaluasi yang evaluasi ke sisi atribut dari produk, dan yang terakhir ada kolom yang berisi tentang sikap. Yang mana di sini kita akan membagi ya kategori untuk pertanyaan yang bersifat ke belief, yaitu dengan jawaban dan kriteria nilai. Ketika si responden tersebut menjawab dengan poin 1, maka dia menyatakan sikap sangat tidak setuju. Dan ketika responden itu menyatakan dengan poin 2, dia tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Itu merupakan indikator pernyataan belief. Kemudian untuk indikator pernyataan dari sebuah evaluasi, ketika si konsumen tersebut kita berikan sebuah pernyataan evaluasi atau pertanyaan evaluasi, ketika dia menyampaikan angka 1, maka ini menjadi jawaban sangat tidak penting. Ketika dia menyampaikan angka 2, jawabannya tidak penting. Kemudian menyampaikan angka 3 cukup penting, menyampaikan angka 4 penting, dan menyampaikan angka 5 itu sangat tidak penting. Nah, itu merupakan komponen penilaian dari responden yang akan diberikan terhadap sebuah produk. Nah, produk di sini yang akan kita nilai adalah produk sepatu Ronaldo. Nah, sepatu Ronaldo ini akan kita nilai dan penilaiannya itu dari 18 orang ya. Sudah saya siapkan, dan di sini dari sisi belief kita akan menilai sebuah atribut kualitas, model, warna, dan harga. Nah, begitupun dari sisi evaluasi yang akan kita nilai dari sisi atribut kualitas, model, warna, dan harga. Nah, di sini nilai-nilai yang sudah tercantumkan dari penilaian atribut untuk kualitas, model, warna, dan harga untuk belief, baik itu juga evaluasi, kualitas, modal, warna, dan harga. Ini adalah merupakan bentuk respon dari si konsumen terhadap pertanyaan yang kita berikan sebagai orang yang melakukan riset terhadap sebuah produk yang akan kita luncurkan. Nah, di sini adalah ada sebuah nilai dari sikap ya. Sikap ini adalah bagaimana si konsumen ini merespon bahwa produk tersebut itu merupakan produk yang sesuai dengan harapannya. Ya, di sini ada harapannya. Kemudian ada juga yang mungkin di sini di bawah harapannya, atau mungkin ini sudah pas. Nah, jadi di sini ada sebuah keterangan. Nanti jika nilai belief ini kurang dari nilai evaluasi, berarti responden ini memberikan persepsi kinerja atribut yang masih di bawah harapannya. Dan kedua, ketika sebaliknya nih, jika nilai belief ini lebih besar dari sebuah evaluasi responden, berarti dia ini memberikan persepsi kinerja atribut ini lebih tinggi yang daripada yang diharapkan. Dan yang terakhir, jika nilai belief dan evaluasi itu sama, berarti responden memberikan persepsi atribut sesuai dengan harapannya. Berarti ini sudah pas ya. Nah, ini dan nanti kita akan melihat sebuah penyimpulan dari 3 penyimpulan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kita akan coba mengisi. Jadi untuk mengisi kolom sikap, nah ini di indikator yang akan kita nilai di belief ataupun evaluasi, di sama-sama ada atribut kualitas. Nah, di sini kita tinggal menulis saja sama dengan, kemudian buka kurung, C4 ini adalah nilai dari kualitas yang ada di penilaian belief dikalikan dengan nilai kualitas yang ada di penilaian evaluasi. Nah, itu ya, kita tutup dulu, kemudian ditambah. Nah, ini nilai model yang ada di bagiannya belief yang ini. Nah, ini dikalikan dengan nilai model yang ada di evaluasi. Nah, kemudian nanti ditambah lagi, buka kurung, nilai dari warna ya, nilai dari poin warna ini
Nah, dari penilaian Belip dikalikan juga dengan nilai warna pada nilai evaluasi. Nah, kemudian ditambah, kemudian nilai harga dari Belip yang ini dikalikan juga dari nilai harga evaluasi. Sehingga nantinya akan ada rumus seperti ini. Sama dengan, nah ini buka kurung C4 kali G4 tambah D4 dikali H4 tambah E4 ditambah I4 ditambah F4 dikali J4. Nah ini akan bisa mendapatkan sebuah nilai sikap ya dari kedua penilaian indikator untuk Belip dan evaluasi. Misalkan ini Yuli. Yuli sudah bisa mendapatkan sebuah nilai sikap yang diberikan terhadap respon sepatu Ronaldo, yaitu dengan nilai 21. Nah, ketika ini sudah istilahnya itu didapatkan, kita hanya perlu untuk mendrag saja nilai untuk Widodo, Yuli, dan yang lainnya ke bawah karena rumus sudah tercopy ya. Artinya ini nanti akan jelas, dan untuk nilai di bawah kita hanya perlu melakukan yang namanya penjumlahan atau penggunaan nilai average. Jadi nilai dari masing-masing penilaian dari Belip, atribut kualitas, model, warna, harga, dan juga evaluasi untuk kualitas, model, warna, dan harga, itu tinggal dijumlahkan saja dengan kita melihat nilai rata-rata yang diberikan atas respon konsumen terhadap produk sepatu Ronaldo. Misalkan untuk penilaian jumlah dari 18 orang responden untuk sisi kualitas, ini rata-ratanya dia memberikan nilai 3,83. Untuk model 1 dan untuk warna itu 1,83 dan untuk harga itu 1,83. Itu merupakan rekap dari penilaian konsumen terhadap sebuah kepuasan produk sepatu Ronaldo. Kemudian kalau kita lihat dari sisi evaluasi untuk kualitas, rata-rata dari 18 orang menyampaikan poin 3,17. Untuk modelnya rata-rata dari 18 orang menyampaikan 3,83. Untuk warnanya dia menyampaikan poin rata-ratanya 2, dan untuk yang harga rata-rata mereka menyampaikan 2,33. Sehingga kalau kita lihat rata-rata sikap yang diberikan terhadap penilaian evaluasi atribut dan juga kepuasan si konsumen terhadap sepatu Ronaldo, dia memberikan nilai rata-rata sikap 23,50. Nah, kita akan bagaimana kita akan menganalisis nilai kepuasan atau nilai Belip dari si konsumen terhadap sepatu Ronaldo. Yang pertama kita akan mengurutkan nilai yang paling tinggi dari atribut atas kepuasan si konsumen kepada sepatu Ronaldo, yaitu didominasi dengan nilai tertinggi 3,83 adalah kualitas. Selanjutnya didominasi oleh warna dengan skalanya 1,83, kemudian harga 1,83 dan model 1,83. Artinya ketika kita melakukan analisis ini sebagai orang yang diberikan sebuah pertanyaan dari jumlah 18 orang itu, mereka menyatakan bahwa kepuasan terhadap sepatu Ronaldo itu berada dominansinya pada sisi kualitasnya. Nah ini kemudian dia baru berpikir ke sisi warna, pertimbangan sikapnya, dan yang ketiga ke harga, dan yang keempat ke sisi model. Jadi ini yang menjadi nilai skala prioritas dari analisis Belip konsumen terhadap penilaian sepatu Ronaldo. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menganalisis atau sebuah analisis evaluasi dari atribut untuk model, kualitas, harga, dan warna dari sepatu Ronaldo. Nah ini karena ini merupakan atribut yang dinilai dari sebuah sepatu Ronaldo, maka orang cenderung mengevaluasi bahwa model adalah hal yang paling penting, karena di sini kalau hasil dari analisis yang kita lakukan dari data yang sudah kita nilai, model menempati posisi tertinggi 3,83, baru disusul dengan sisi kualitas yaitu 3,17, kemudian harga 2,33 dan warna dari 2,00. Nah ini adalah persepsi yang diberikan oleh sampling ya dari 18 orang yang kita berikan pertanyaan atau pernyataan tentang penilaian sebuah atribut evaluasi dari produk Ronaldo dan juga kepuasan terhadap kualitas, model, warna, dan harga yang diberikan oleh sepatu Ronaldo. Baik teman-teman, itu yang menjadi poin penting buat kita
untuk kita bisa memahami bahwa ketika kita mau berbisnis dalam keniagaan, tentunya kita harus membuat sebuah penilaian tentang atribut yang akan kita beli dan juga tentang bagaimana kita puas untuk menggunakan sebuah produk. Artinya dengan kita belajar metode Peaceband ini, kita akan bisa tahu sikap yang menjadi kecenderungan seorang konsumen dalam menentukan sebuah barang atau produk yang akan dibeli. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.